Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat smart di mana saja berada, kembali saya Aida Sain. Seperti biasa di sini saya akan mengungkap rahasia di balik tanda tangan. Episode yang lalu kita telah membahas rahasia di balik tanda tangan dengan goresan nama. Kali ini kita akan membahas garis kepemimpinan pada tanda tangan. Garis kepemimpinan pada tanda tangan adalah garis yang berada tepat di bawah tanda tangan dan tidak memotong tanda tangan. Perlu digarisbawahi, tidak semua pemimpin memiliki jiwa dan sikap kepemimpinan. Namun, siapapun bisa memiliki jiwa dan sikap kepemimpinan, walau bukan seorang pemimpin. So, adakah garis kepemimpinan pada tanda tangan kamu? Jiwa kepemimpinan seperti apa yang ada pada tanda tangan kamu? Kita akan bahas. Sekarang, seperti biasa, buat tanda tangan kamu di kertas kosong. Satu aja. Lalu disimak cermat. Adakah garis di bawah tanda tangan kamu sebagai garis kepemimpinan? Seperti apa dan seberapa panjangnya? Sambil menyimak beberapa contoh tanda tangan berikut. Yang pertama kita bahas adalah tanda tangan mantan Presiden Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Bila disimak cermat, garis di bawah tanda tangan tidak penuh, hanya terletak tepat di bawah nama Soekarno, namun tidak sampai pada huruf O, yang menandakan Megawati punya jiwa kepemimpinan Soekarno. Jadi wajar bila beliau pernah menjadi Presiden RI. Namun, masa kepemimpinannya pun tidak penuh seperti garis bawah pada tanda tangan beliau. Hanya selama 3 tahun. Garis di bawah tanda tangan Megawati, beliau juga ingin menegaskan bahwa beliau bagian dari Soekarno. Namun, Megawati bukanlah Bung Karno. Seandainya garis di bawah tanda tangan beliau penuh, sepanjang tanda tangan dan pas di bawah tanda tangan, bisa dipastikan Ibu Megawati akan menjadi pemimpin yang handal dan masa kepemimpinannya pun akan penuh. Garis bawah pada tanda tangan ini bukanlah garis kepemimpinan, tapi garis portal yang saling memotong, dan panjang garis di bawah juga melebihi batas tanda tangan. Garis bawah pada tanda tangan ini begitu pas dengan batas tanda tangan. Andai tidak ada garis jarum yang memotong, akan menjadi garis kepemimpinan. Karena ada garis jarum yang memotong, maka menjadi garis portal, bukan garis kepemimpinan. Lalu tanda tangan dengan garis bawah yang menzigzag. Ini ciri jiwa kepemimpinan yang pelin-pelan. Garis kepemimpinan yang handal, lurus dan tegas dari kiri ke arah kanan. Tidak berliku-liku seperti zigzag. Garis pada tanda tangan ini juga bukan garis kepemimpinan, tapi garis portal yang jelas memotong tanda tangan. Garis kepemimpinan ada di bawah tanda tangan, tidak memotong tanda tangan. Selanjutnya tanda tangan dengan garis bawah yang menyambung dengan tanda tangan. Dengan goresan mundur, lalu ditarik maju. Ini juga bukan garis kepemimpinan, karena menyatu dengan tanda tangan dan saling memotong menjadi portal pada tanda tangan. Lalu tanda tangan dengan garis bawah yang diberi tambahan garis kecil di tengahnya. Membatasi garis bawah, ini juga bukan garis kepemimpinan, tapi garis portal yang saling memotong. Tanda tangan ini juga dengan garis kecil yang membatasi 2 garis bawah yang terputus-putus. Ini adalah garis kepemimpinan yang bolong, tidak tegas dan sembrono. Selanjutnya tanda tangan dengan garis kecil di bawah tanda tangan. Terlihat tegas, namun begitu pendek, tidak penuh sebatas tanda tangan. Ini adalah garis kepemimpinan yang bosi. Lalu tanda tangan dengan garis pendek di bawah tanda tangan dan terlihat melengkung tidak tegas. Ini adalah jiwa kepemimpinan yang lemah. Selanjutnya tanda tangan dengan garis bawah yang lumayan panjang. Terlihat tegas dan lurus. Garis kepemimpinan yang lumayan bagus, namun kurang penuh. Seandainya garis di bawah diperpanjang sepanjang tanda tangan, maka akan lebih baik dengan jiwa kepemimpinan yang lebih handal. Lalu tanda tangan dengan garis bawah yang over lebih dari 1 atau ganda.
dan yang over terlalu panjang di belakang hingga ke depan batas tanda tangan. Ini ciri jiwa kepemimpinan yang keras dan tidak bagus dalam jiwa kepemimpinan. Saran saya, garis bawah cukup 1, lurus di bawah tanda tangan. Tidak kurang dan tidak lebih dari batas tanda tangan. Tanda tangan ini dengan garis kepemimpinan yang kurang bagus, karena melebihi batas tanda tangan, dan ada titik di depan garis kepemimpinan. Seandainya garis di bawah tanda tangan digeser sedikit ke kiri sebatas tanda tangan, maka akan lebih baik menjadi jiwa kepemimpinan yang lebih handal. Tanda tangan ini dengan garis kepemimpinan yang pas sebatas tanda tangan, namun disayangkan sedikit menyatu dengan tanda tangan, sehingga menjadi garis portal. Saran saya, sebaiknya garis di bawah tanda tangan diturunkan sedikit agar tidak memotong tanda tangan, dan akan menjadi garis kepemimpinan dengan jiwa kepemimpinan yang handal. Lalu tanda tangan juga dengan garis kepemimpinan yang pas sebatas tanda tangan, namun disayangkan sedikit menyatu dengan tanda tangan dan menjadi portal kecil. Saran saya, sebaiknya garis di bawah tanda tangan diturunkan sedikit agar tidak memotong tanda tangan dan agar memiliki jiwa kepemimpinan yang handal dan tegas. Selanjutnya, tanda tangan dengan garis kepemimpinan yang kurang bagus karena kurang penuh. Bila disimak cermat, ada 2 titik di awal dan di akhir yang menghimpit garis bawah, yang memberi batas dan tekanan dalam jiwa kepemimpinan. Saran saya, perpanjang garis di bawah tanda tangan sepanjang tanda tangan, dan hindari atau hilangkan titik pada garis kepemimpinan, agar jiwa kepemimpinan lebih bebas, tegas dan handal. Yang terakhir, tanda tangan dengan garis bawah yang pas dan sangat bagus. Tepat di bawah tanda tangan, tidak menyentuh atau memotong tanda tangan. Garis kepemimpinan yang lurus dalam ketegasan. Tidak kurang dan tidak melebihi batas tanda tangan. Inilah ciri jiwa kepemimpinan yang pas dan handal. Itulah beberapa contoh dari tanda tangan dengan garis bawah sebagai garis kepemimpinan. Adakah garis kepemimpinan pada tanda tangan kamu? Setelah menyimak uraian tadi, tentu kamu tahu jiwa kepemimpinan seperti apa yang kamu miliki. Saran dari saya, buatlah garis di bawah tanda tangan sebagai garis kepemimpinan hanya dengan 1 garis lurus dari kiri ke kanan, pas sebatas tanda tangan, dan jangan diberi tambahan apapun pada garis kepemimpinan. Agar kamu memiliki jiwa kepemimpinan yang pas, tegas, dan handal. Sekian ulasan dari saya mengenai garis kepemimpinan pada tanda tangan. Kepemimpinan bukan hanya dilihat dari kekuatan saja, tapi dari smart berpikir dan smart bertindak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di sela kesibukan, saya mencoba berbagi ilmu tanda tangan. Jika ada yang minat mengetahui lebih tentang tanda tangan atau ingin tahu arti tanda tangan sendiri, silakan hubungi kontak dengan saya langsung, Aida Said. Next episode kita akan lanjut membahas garis atau arah tujuan hidup pada tanda tangan. Kemana arah atau tujuan hidup yang diarahkan pada tanda tangan kamu? Kita akan bahas di next episode. See you. Salam Semar. It's the cataracts.